Di balik gurun tandus di Amerika Serikat, terdapat sebuah pangkalan udara militer Amerika Serikat yang sangat rahasia, dikenal dengan Area 51. Area 51 terletak di gurun tandus di negara bagian Nevada. Tempat ini telah ada sejak era Perang Dingin, tetapi CIA secara resmi mengakui keberadaannya hanya pada tahun 2013. Di sisi lain, selama puluhan tahun, Area 51 menjadi pusat berbagai teori konspirasi. Sebagian masyarakat, terutama para ufologis dan penganut teori konspirasi, meyakini bahwa fasilitas rahasia ini menyimpan teknologi luar angkasa atau bahkan makhluk alien. Rasa penasaran dari para ufologis dan penganut teori konspirasi semakin membesar hingga pada tahun 2019 muncul gerakan viral Storm Area 51 yang mengajak orang-orang mendatangi dan mencoba memasuki kawasan tersebut. Meski akhirnya hanya ratusan hingga beberapa ribu orang benar-benar datang ke Nevada, tapi hanya segelintir yang mendekati gerbang area terlarang ini. Akhirnya tidak terjadi penyerbuan massal. Peristiwa itu menjadi salah satu fenomena internet terbesar yang pernah dikaitkan dengan Area 51. Pada video ini kita akan mengupas titik terang konspirasi Area 51. Benarkah Area 51 hanya sebuah pangkalan udara rahasia Amerika Serikat? Atau juga menjadi tempat disimpannya alien dan piring terbangnya yang berdasarkan teori konspirasi? Untuk itu, pastikan Anda menonton sampai akhir untuk mengetahui titik terang Area 51. Pertama-tama, Area 51 berada di dalam Nevada Test and Training Range, kawasan latihan militer milik Angkatan Udara Amerika Serikat yang dikelola melalui Nellis Air Force Base. Fasilitas ini terletak di gurun Nevada, sekitar 130 km di barat laut Las Vegas. Menurut Angkatan Udara AS, kawasan latihan ini mencakup sekitar 11.700 km persegi dan merupakan salah satu kompleks latihan militer terbesar di dunia. Sebagian besar ruang udaranya merupakan wilayah terbatas, sehingga pesawat sipil tidak diizinkan melintas tanpa izin. Lokasi yang terpencil, cuaca yang mendukung, dan minimnya penduduk menjadikan kawasan ini ideal untuk menguji pesawat dan sistem persenjataan rahasia. Namun, bagi para ufologis, justru kerahasiaan dan lokasinya yang terisolasi memicu keyakinan bahwa Area 51 mungkin menyimpan teknologi atau puing-puing pesawat luar angkasa, meskipun mereka tidak bisa membuktikan dalil valid perkataan mereka tersebut. Bahkan para ufologis membuat sebuah base camp khusus Storm Area 51, sebuah pusat souvenir bertema UFO di Hico, Nevada di sepanjang Extraterrestrial Highway. Sejarah Area 51 bermula pada tahun 1954. Pada masa pemerintahan Presiden Dwight Eisenhower, CIA mulai mencari lokasi terpencil untuk menguji pesawat mata-mata U-2 yang jauh dari pengintaian dan jauh dari mata-mata Soviet. Setelah meninjau sejumlah lokasi, mereka memilih Groom Lake di gurun Nevada karena letaknya yang sangat terpencil, jauh dari pusat penduduk, dan ideal untuk menjaga kerahasiaan selama Perang Dingin. Pembangunan fasilitas dimulai pada tahun 1955. Sebelum kawasan itu digunakan sebagai fasilitas militer, di sekitarnya terdapat aktivitas pertambangan dan peternakan. Pemerintah kemudian mengambil alih kawasan tersebut untuk kepentingan program pertahanan nasional. Tetapi rincian mengenai proses pembelian maupun nilai kompensasinya tidak dijelaskan dalam dokumen resmi yang telah dipublikasikan. Selanjutnya, di lokasi rahasia yang nyaman ini, mereka mulai menguji pesawat mata-mata canggih. Disinilah pesawat mata-mata terkenal U-2 diuji. Pesawat ini dikembangkan oleh perusahaan Lockheed Martin. Pesawat ini dirancang untuk terbang jauh di atas jangkauan radar dan membawa berbagai peralatan untuk memotret objek rahasia di wilayah Uni Soviet. Di Area 51 kemudian diuji pesawat-pesawat rahasia seperti Lockheed A-12 Oxcart yang menjadi cikal bakal SR-71 Blackbird, beserta sejumlah program penerbangan rahasia lainnya. Dokumen CIA memang menjelaskan bahwa
karena pesawat-pesawat ini mampu terbang jauh lebih tinggi dan lebih cepat daripada pesawat sipil pada masanya, banyak pilot dan warga yang melaporkan melihat objek terbang tak dikenal karena mereka tidak mengetahui keberadaan pesawat-pesawat rahasia tersebut. Dalam dokumen yang telah dideklasifikasi, CIA menyatakan bahwa lebih dari separuh laporan UFO pada akhir 1950-an dan sebagian besar laporan pada 1960-an sebenarnya dapat dijelaskan oleh penerbangan pesawat pengintai rahasia seperti U-2 dan A-12. Artinya, objek terbang yang dilihat warga dan pilot sipil pada waktu itu merupakan pesawat rahasia Angkatan Udara Amerika seperti U-2 dan A-12. Sebelum lanjut lebih jauh, mari samakan definisi mengenai UFO. UFO adalah singkatan dari Unidentified Flying Object atau dalam bahasa Indonesia berarti objek terbang tak dikenal. Istilah ini digunakan untuk benda apapun yang terlihat di langit tetapi belum dapat diidentifikasi pada saat diamati. Jadi, UFO tidak otomatis berarti pesawat alien. Nah, sampai sini sudah jelas bahwa definisi sebenarnya UFO atau maksud perkataan UFO yang digunakan oleh para pakar saat itu ialah Unidentified Flying Object. Bahasa Indonesia berarti objek terbang tak dikenal. Dalam penggunaan sehari-hari, banyak orang awam sering mendefinisikan UFO sebagai kendaraan alien atau piring terbang. Namun, secara resmi dan ilmiah, definisi tersebut tidak tepat. Bagi banyak orang awam, istilah UFO identik dengan piring terbang flying saucer, pesawat luar angkasa milik alien, kendaraan yang berasal dari peradaban luar bumi. Pandangan ini berkembang karena dipopulerkan oleh media pada 1947 dan film-film fiksi ilmiah sejak tahun 1950-an, serta maraknya buku dan acara televisi bertema UFO. Istilah flying saucer piring terbang menjadi populer setelah laporan pilot sipil Kenneth Arnold pada 24 Juni 1947. Ia melihat 9 objek bergerak sangat cepat di dekat Gunung Rainier, Washington. Pada 24 Juni 1947, Kenneth Arnold mengatakan sedang menerbangkan pesawat pribadinya di dekat Mount Rainier dan ia melaporkan melihat 9 objek bercahaya yang terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Namun tidak ada foto bukti 9 objek bercahaya tersebut, hanya sebuah klaim penglihatannya semata. Begini ilustrasi visualnya. Menurut kesaksiannya, objek-objek tersebut terbang dalam formasi, bergerak dengan kecepatan yang menurutnya jauh lebih cepat daripada pesawat saat itu. Sebagian berbentuk tipis atau menyerupai bulan sabit, bukan piring yang benar-benar bulat. Inilah bagian yang sering disalahpahami. Arnold tidak pernah mengatakan bahwa objek itu berbentuk seperti piring makan. Yang ia katakan kepada wartawan adalah bahwa cara objek itu bergerak seperti a saucer if you skip it across water. Artinya, seperti piring yang dilempar meluncur di atas permukaan air. Jadi yang ia gambarkan adalah gerakannya, bukan bentuknya. Perlu diketahui, ini bukan foto asli. Ini hanyalah sebuah ilustrasi bentuk objek tersebut menyerupai bulan sabit, karena dia tidak pernah memotret objek tersebut. Namun, wartawan kemudian menyederhanakan berita tersebut dengan menyebut objek itu sebagai flying saucers, piring terbang. Istilah itu langsung menjadi sensasi nasional dan kemudian mendunia. Jadi, istilah piring terbang berasal dari pemberitaan media. Ya begitulah media, kadang sering merubah atau menyederhanakan definisi atau bahkan menggunakan istilah yang terlalu berlebihan dengan tujuan agar beritanya viral. Kasus Kenneth Arnold dianggap sebagai awal dari era UFO modern karena mendapat liputan media nasional. Terpopulernya istilah flying saucer piring terbang memicu ribuan laporan serupa di Amerika Serikat dalam beberapa minggu berikutnya. Beberapa minggu setelah laporan Arnold, terjadi insiden terkenal di Roswell pada Juli 1947. Kombinasi dua peristiwa tersebut membuat topik UFO menjadi perhatian besar di Amerika Serikat dan kemudian menyebar di belahan dunia.
Pada akhir Juni atau awal Juli 1947, seorang peternak bernama William Mark Brazel menemukan puing-puing berserakan di peternakannya sekitar 120 km di barat laut Roswell, New Mexico. Ia menggambarkan puing tersebut sebagai batang kayu kecil, potongan logam tipis, karet, pita perekat, dan material ringan yang tersebar di area yang cukup luas. Karena saat itu sedang ramai pemberitaan mengenai flying saucer piring terbang setelah laporan Kenneth Arnold pada 24 Juni 1947, Brazel melaporkan temuannya kepada pihak berwenang. Personel dari Roswell Army Airfield mengambil puing tersebut. Pada 8 Juli 1947, Kantor Hubungan Masyarakat Pangkalan mengeluarkan siaran pers yang berbunyi, "The many rumors regarding the flying disc became a reality yesterday." Atau dalam bahasa Indonesia, berbagai rumor mengenai piring terbang menjadi kenyataan kemarin. Siaran pers itu menyatakan bahwa militer telah memperoleh sebuah flying disc. Keesokan harinya, surat kabar di seluruh Amerika memuat berita besar bahwa militer berhasil menemukan piring terbang. Inilah sumber utama legenda Roswell. Karena itu baru diperiksa oleh personel dari Roswell Army Airfield, artinya pejabat junior. Maka pada hari yang sama, puing tersebut diterbangkan ke markas yang lebih tinggi. Setelah diperiksa oleh para pejabat senior termasuk Brigadir Jenderal Roger M. Ramey, militer menyatakan bahwa benda itu bukan flying disc, melainkan balon cuaca. Ramey bahkan berfoto bersama puing-puing tersebut untuk menunjukkan kepada media bahwa material itu tampak seperti balon dan reflektor radar. Sejak saat itu, posisi resmi pemerintah Amerika Serikat selama puluhan tahun adalah peristiwa Roswell hanyalah kecelakaan balon cuaca. Kemudian, pada tahun 1994, Angkatan Udara Amerika Serikat menerbitkan laporan investigasi lengkap yang menyatakan bahwa puing Roswell kemungkinan besar berasal dari Proyek Mogul. Proyek Mogul adalah proyek rahasia Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1947 yang bertujuan untuk mendeteksi gelombang suara berfrekuensi rendah infrasound dari uji coba bom nuklir Uni Soviet dengan menggunakan rangkaian balon yang terbang pada ketinggian tinggi untuk membawa sensor dan reflektor radar. Proyek ini tetap dirahasiakan hingga beberapa dekade kemudian karena berkaitan dengan pengawasan terhadap program nuklir Soviet. Karena program ini sangat rahasia, personel lokal yang menemukan puing kemungkinan tidak mengetahui asal-usul sebenarnya. Menurut laporan tersebut, siaran pers awal yang menyebut flying disc merupakan kesalahan identifikasi oleh personel lokal. Kemudian dalam klarifikasi, penjelasan balon cuaca diberikan untuk melindungi kerahasiaan Proyek Mogul. Inilah juga yang membuat para pemercaya UFO akhir abad ke-20 dan abad 21 sekarang ini mengatakan bahwa militer Amerika Serikat berbohong. Karena ketika meninjau berita pers pada 1947, klarifikasi akhir mengatakan bahwa itu balon cuaca. Namun laporan hasil investigasi pada 1994 menyatakan bahwa itu kemungkinan besar merupakan balon mata-mata dari Proyek Mogul. Para pemercaya UFO meyakini Angkatan Udara Amerika Serikat berbohong. Maka sebenarnya mereka sedang menyembunyikan fakta asli, yakni itu merupakan kendaraan piring terbang alien. Padahal ini sudah dijelaskan bahwa penjelasan balon cuaca diberikan pada tahun 1947 untuk melindungi kerahasiaan Proyek Mogul. Karena Proyek Mogul dengan balon mata-mata merupakan proyek rahasia pada tahun 1947, sehingga tentunya Angkatan Udara Amerika tidak akan mengatakan serpian tersebut merupakan balon mata-mata Proyek Mogul saat itu kepada media. Nah, ini seperti mengapa pemerintah Amerika Serikat tidak secara resmi mengakui keberadaan Area 51 sebelum tahun 2013. Dan mengapa pemerintah Amerika Serikat baru secara resmi mengakui keberadaan Area 51 pada tahun 2013 setelah dokumen CIA mengenai program U-2 dan A-12 dideklasifikasi sebagai tanggapan atas permintaan berdasarkan Freedom of
Information Act. Ini karena selama Perang Dingin, Area 51 merupakan lokasi pengembangan dan uji coba berbagai proyek yang sangat rahasia, seperti pesawat mata-mata U-2 dan A-12. Pada tahun 1997, dalam laporan The Roswell Report Case Closed, Angkatan Udara juga membahas klaim mengenai jasad alien. Laporan itu menyimpulkan bahwa cerita tersebut kemungkinan berasal dari ingatan yang bercampur dengan program militer lain pada tahun 1950-an yang menggunakan boneka uji anthropomorphic test dummies untuk eksperimen keselamatan penerbangan. Jadi seperti ini. Sebelumnya sudah dibahas bahwa pada penemuan puing-puing di peternakan Mark Brazel di Roswell 1947, hanya ada puing-puing yang diduga sebagai flying dish atau flying saucer atau kendaraan piring terbang. Namun pada akhir 1980-an, setelah terbitnya buku The Roswell Incident karya Charles Berlitz dan William Moore, buku ini mulai mempopulerkan narasi bahwa sebuah pesawat luar angkasa jatuh dan terdapat beberapa tubuh makhluk asing, dan pemerintah menutup-nutupi kejadian tersebut. Inilah pertama kalinya cerita tentang tubuh alien dikenal luas oleh publik. Perlu diketahui bahwa Charles Berlitz adalah seorang penulis Amerika yang terkenal karena buku-buku bertema misteri dan topik paranormal. Sedangkan William Moore menganggap dirinya sebagai peneliti UFO kasus Roswell pada akhir 1970-an. Artinya sekitar setelah 25 tahun peristiwa tersebut terjadi di peternakan Mark Brazel di Roswell 1947. Moore mewawancarai sejumlah saksi, termasuk mantan perwira intelijen Angkatan Udara Jesse Marcel. Jesse Marcel yang diwawancarai sebagai saksi oleh William Moore pada tahun 1947. Jesse Marcel merupakan perwira intelijen. Dia pejabat yang menangani pengambilan material dari peternakan Mark Brazel. Lalu puing diperiksa di Roswell Army Airfield. Ia terlibat dalam pengambilan dan pemeriksaan puing pertama kali, lalu namanya dicantumkan dalam siaran pers resmi yang menyebut benda tersebut sebagai flying dish. Jadi hasil keputusan siaran pers yang mengatakan bahwa benda tersebut sebagai flying dish adalah dia, hasil pemeriksaan dan keputusan dia. Siaran pers yang dikeluarkan oleh Letnan Walter Haut menyatakan, "The many rumors regarding the flying dish became a reality yesterday." Kalimat flying dish merupakan bahasa dalam siaran pers resmi, bukan kutipan langsung dari Marcel. Meskipun pada waktu itu perkataan tersebut telah diklarifikasi oleh atasannya, Roger Ramey berdasarkan hasil pemeriksaan atasannya bahwa itu bukan flying dish, melainkan itu adalah balon cuaca, dan kasus peristiwa tersebut sudah selesai pada 1947. Namun, lebih dari 30 tahun kemudian. Pada akhir 1970-an, ketika diwawancarai oleh peneliti UFO seperti Stanton Friedman dan kemudian oleh William Moore, Marcel mengatakan bahwa menurut ingatannya, material itu tidak tampak seperti balon cuaca biasa. Ia percaya material tersebut bukan berasal dari teknologi yang dikenalnya. Sepertinya dia masih tidak sepaham dengan atasannya 30 tahun lalu. Perlu diketahui bahwa tidak semua personel atau perwira intelijen mengetahui semua proyek rahasia Amerika pada masa Perang Dingin, termasuk proyek Mogul. Seringkali untuk proyek rahasia Amerika hanya diketahui oleh segelintir orang, khususnya yang benar-benar berkepentingan atau bertanggung jawab terhadap proyek rahasia tersebut. Dan apalagi untuk mengetahui secara rinci mengenai bahan material yang digunakan pada balon dan sensor proyek tersebut, tentunya mereka perwira intelijen sangat mungkin tidak mengetahuinya. Dan kita akan membahas ini nantinya. Kemudian untuk narasi terdapat beberapa tubuh makhluk asing dalam buku The Roswell Incident karya Charles Berlitz dan William Moore.
Buku The Roswell Incident 1980 tidak menyajikan bukti fotografi yang dapat diverifikasi mengenai tubuh alien dan juga tidak menyajikan bukti fisik yang dapat diuji secara independen untuk mendukung klaim tersebut. Seperti tidak ada foto autopsi alien, tidak ada hasil pemeriksaan forensik, tidak ada foto asli tubuh alien. Sebagian besar isi buku merupakan narasi yang dibangun dari hasil interpretasi dan analisanya melalui wawancara. Dan juga untuk tubuh alien atau alien itu sendiri tidak dibahas pada kasus Roswell 1947. Dan sangat mungkin cerita tubuh alien berkembang setelah tahun-tahun berikutnya yang kemudian mereka tulis sebagai narasi dalam bukunya. Laporan yang diterbitkan oleh Angkatan Udara Amerika pada 1997 telah menjelaskan bahwa alien yang dilaporkan di gurun New Mexico kemungkinan adalah boneka uji atau anthropomorphic test dummies yang diterbangkan dengan balon berketinggian tinggi untuk penelitian ilmiah pada tahun-tahun berikutnya. Boneka uji anthropomorphic adalah boneka berbentuk manusia yang digunakan untuk menguji sistem kursi lontar, ejection seat, menguji parasut, menguji prosedur penyelamatan pilot, dan menguji keselamatan penerbangan dari ketinggian tinggi. Boneka-boneka ini dijatuhkan dari balon berketinggian tinggi di wilayah New Mexico dalam berbagai program pengujian pada dekade 1950-an. Operasi pemulihan boneka uji dapat menjelaskan laporan mengenai personel militer yang mengambil tubuh dari lokasi terpencil. Jika orang awam melihatnya, mungkin mereka akan berpikir bahwa pihak militer mengambil alien yang jatuh dan membawa alien tersebut. Maka rumor-rumor tersebut bisa tersebar. Padahal yang diambil dan dibawa ialah boneka uji. Pada dekade 1950-an, dunia sedang berada di awal Perang Dingin. Perlombaan teknologi, senjata nuklir, dan eksplorasi luar angkasa membuat masyarakat sangat tertarik pada kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi. Karena banyak orang membayangkan bahwa bumi tidak aman lagi dengan adanya perlombaan senjata nuklir dan bertepatan dimulainya eksplorasi luar angkasa. Sehingga sering menjadi pemikiran atau bayangan tentang kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi. Inilah yang menyebabkan semakin banyak orang pada waktu itu berpikir tentang makhluk luar angkasa atau alien. Dan juga semakin maraknya program-program TV tentang alien serta film fiksi ilmiah alien. Selain itu, periode 1950-an hingga 1970-an merupakan puncak Perang Dingin. Sehingga Amerika Serikat menjalankan puluhan proyek rahasia di bidang pengintaian, senjata nuklir, satelit, pesawat mata-mata, dan penelitian teknologi canggih. Sebagian besar proyek ini baru dideklasifikasi puluhan tahun kemudian. Artinya, pada periode 1950-an hingga 1970-an, proyek-proyek rahasia tersebut tidak diketahui publik atau media dan bahkan personel militer secara umum. Hanya diketahui oleh orang-orang yang berkepentingan dan bertanggung jawab menjalankan dalam proyek tersebut. Dalam hal balon udara untuk proyek rahasia, selain proyek Mogul yang dimulai 1947. Tujuannya untuk mendeteksi uji coba bom atom Uni Soviet menggunakan sensor infrasonik yang dibawa balon berketinggian tinggi. Setelah itu, di tempat berbeda terdapat proyek Moby Dick dimulai 1954. Tujuannya, balon mata-mata yang membawa kamera besar untuk memotret wilayah Uni Soviet. Dan proyek Genetrix tahun 1956, menggunakan ratusan balon fotografi yang diterbangkan untuk melintasi Uni Soviet. Proyek-proyek rahasia ini semuanya butuh melakukan uji coba terlebih dahulu. Nah, ketika uji coba bisa saja hasilnya berhasil maupun gagal dan jatuh di wilayah Amerika sendiri. Dan orang-orang yang tidak mengetahui proyek rahasia tersebut, jika mereka melihat objek di langit yang mungkin tersamarkan oleh awan sebagiannya atau bocor di langit sehingga bentuknya tidak bulat utuh lagi, dalam penglihatan orang awam sangat mungkin berasumsi dan mengatakannya sebagai kendaraan alien atau piring terbang.
atau jatuh di darat beserta peralatan sensornya. Sehingga puing-puing peralatan sensor yang tidak mereka kenali sangat mungkin mereka anggap sebagai peralatan alien. Masalahnya saat uji coba tidak dipublikasi oleh militer Amerika Serikat ke media karena ini merupakan proyek rahasia. Masalahnya bukan hanya Amerika Serikat yang menggunakan balon udara pada masa Perang Dingin. Uni Soviet dan Cina juga menggunakan balon udara untuk tujuan militer dan intelijen pada masa Perang Dingin. Selama Perang Dingin, kedua pihak, Amerika Serikat dan Uni Soviet, sering saling menuduh mengirim balon yang melintasi wilayah masing-masing. Selain penelitian rahasia militer yang menggunakan balon udara, pada akhir 1960-an hingga awal 1970-an, NASA bekerja sama dengan Angkatan Udara Amerika dalam beberapa uji coba berbagai model uji mock-up, prototipe, atau komponen tertentu untuk proyek Viking di atmosfer ketinggian tinggi yang diterbangkan menggunakan balon milik Angkatan Udara Amerika. Sebelum mengirim Viking ke Mars, NASA harus memastikan bahwa seluruh sistem wahana dapat bekerja dengan baik di lingkungan yang sangat berbeda dengan Bumi. Namun, tentu saja NASA tidak bisa langsung menguji wahana di Mars. Oleh karena itu, para insinyur mencari cara untuk menciptakan kondisi yang semirip mungkin dengan atmosfer Mars di Bumi. Peralatan yang bentuknya seperti piring terbang ini harus dilakukan tahap uji coba terlebih dahulu di Bumi. NASA bekerja sama dengan Angkatan Udara Amerika karena balon milik Angkatan Udara memiliki kemampuan membawa muatan ilmiah hingga puluhan kilometer di atas permukaan bumi, sehingga menjadi platform yang ideal untuk menguji teknologi yang kelak digunakan dalam misi antariksa. Peralatan objek Viking milik NASA yang diuji coba dengan kerjasama dengan Angkatan Udara Amerika ini, jika peralatan ini dilihat oleh orang awam di langit, tentunya mereka sangat mungkin akan berasumsi dan mengatakan benda tersebut sebagai piring terbang alien. Intinya masih banyak uji coba penelitian ilmiah dan penelitian militer pada periode Perang Dingin, sehingga berbagai laporan mengenai objek terbang di langit, baik oleh orang awam maupun oleh pilot sipil. Maka yang mereka lihat tersebut besar kemungkinan salah satu dari beberapa objek yang telah dibahas dari awal, seperti pesawat mata-mata, kecepatan tinggi, balon mata-mata dan sensornya, peralatan atau wahana uji coba penelitian ilmiah. Atau fenomena alam, peristiwa masuknya benda-benda batuan luar angkasa ke dalam atmosfer bumi, seperti meteor. Inilah mengapa dalam beberapa tahun terakhir, istilah UAP, Unidentified Anomalous Phenomena. Dalam bahasa Indonesia, fenomena anomali tak teridentifikasi mulai lebih sering digunakan oleh militer dan para peneliti karena cakupannya lebih luas. Namun tentunya tidak hanya sampai di sini pembahasannya. Ada yang mengatakan bahwa CIA sengaja memanfaatkan dan bahkan mendorong cerita-cerita piring terbang alien pada waktu itu dengan tujuan untuk melindungi tingkat kerahasiaan uji coba proyek rahasia mereka. Benarkah ini? Ini menarik untuk dibahas lain kali. Dan ada juga yang percaya bahwa alien berkaitan dengan kelompok Illuminati dan pengikut Dajjal. Inilah mengapa ilustrasi bentuk alien sangat jelek seperti setan. Tentunya sangat menarik untuk dibahas. Apakah benar CIA bekerja sama dengan Illuminati dan pengikut Dajjal? Bagaimana menurut Anda? Silahkan berkomentar pada kolom komentar.